Apa itu reasuransi? Reasuransi atau reinsurance adalah mekanisme pengalihan kembali sebagian risiko atau seluruh risiko yang ditanggung oleh suatu perusahaan asuransi kepada perusahaan reasuransi. Bentuk reasuransi ini ada dua, yaitu reasuransi proporsional yang merupakan reasuransi yang dimana pembagian saham atau share premium dan beban klaim perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi selalu dalam proporsi yang sama. Bentuk ini digunakan dalam reaksi yang sesuai dengan saham yang telah ditetapkan. Selalu dilakukannya berdasarkan original terms and condition of contract atau syarat dan kondisi perjanjian asli, yaitu asuransi. Reasuransi non proporsional. Dalam reasuransi non proporsional ini, trading company dan reasurers membagi proporsi setiap kerugian atau klaim, premi, dan liability. Dalam suatu perbandingan yang tetap, perusahaan asuransi akan menanggung sendiri kerugian dari beban klaim yang telah menjadi tanggung jawab kepada tetangga dalam bentuk first loss insurance hingga batas jumlah tertentu yang telah disepakatinya. Nantinya, perusahaan reasuransi hanya akan ikut menanggung beban klaim jika jumlah klaimnya sudah melebihi batas, seperti dalam perjanjian. Bentuk reasuransi non-proporsional ini digunakan dalam reasuransi yang menggunakan metode excess of loss dalam treaty reassurance. Yang selanjutnya yaitu metode reasuransi. Metode reasuransi dibagi menjadi 4. Yang pertama itu treaty, yang kedua fakultatif, yang ketiga fakultatif obligatori, dan yang keempat full. Yang pertama itu treaty. Treaty sendiri adalah perjanjian tertulis antara perusahaan asuransi dengan perusahaan reasuransi. Untuk treaty sendiri itu dibagi menjadi dua, yaitu treaty proporsional dan treaty non proporsional. Selanjutnya itu treaty proporsional dibagi juga menjadi dua, yaitu quota share dan surplus treaty. Quota share sendiri itu yaitu pembagian saham atau share resiko dalam persentase tetap. Sedangkan surplus treaty itu reasuransi di mana perusahaan reasuransi menanggung kelebihan resiko atas resiko sendiri atau on retention dari perusahaan asuransi. Sedangkan treaty non proporsional ada 3. Yang pertama itu excess of loss, di mana perusahaan reasuransi hanya akan terlibat dalam suatu kerugian jika jumlah kerugian melebihi jumlah yang ditahan. Yang kedua yaitu stop loss atau excess of loss ratio, yaitu jenis reasuransi di mana dasar penetapan tanggung jawab perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi dinyatakan dalam bentuk presentasi perbandingan antara pendapatan premi dengan klaim. Yang ketiga yaitu aggregate excess of loss, yaitu jenis reasuransi di mana hanya perusahaan asuransi yang menentukan besarnya jumlah seluruh kerugian. Selanjutnya metode reasuransi yaitu fakultatif. Fakultatif itu sendiri yaitu suatu perjanjian reasuransi antara perusahaan asuransi untuk bebas menentukan apakah akan mereasuransikan resiko yang tanggungnya atau tidak. Yang ketiga yaitu fakultatif obligatori. Fakultatif obligatori itu sendiri itu merupakan perjanjian reasuransi di mana perusahaan asuransi bebas menentukan apakah akan mereasuransikan resiko yang tanggungnya atau tidak, dan jika direasuransikan maka perusahaan reasuransi wajib menerima bagian resiko yang direasuransikan kepadanya selama hal tersebut memenuhi syarat dan ketentuan. Dan yang terakhir yaitu POL. POL merupakan perjanjian reasuransi di mana beberapa perusahaan asuransi atau perusahaan reasuransi yang menjadi anggotanya masing-masing memiliki saham atau share dengan jumlah persentase tertentu, baik terhadap perhitungan premi yang akan diterima maupun klaim yang harus dibayarkan. Selanjutnya yaitu perbedaan reasuransi dengan perusahaan asuransi. Meskipun memiliki konsep yang serupa, perusahaan reasuransi memiliki beberapa perbedaan dengan asuransi. Di antaranya yang pertama, hubungan dengan nasabah. Perusahaan reasuransi tidak berkomunikasi langsung dengan nasabah asuransi. Perusahaan reasuransi hanya bekerja sama dengan perusahaan asuransi tanpa perlu sepengetahuan nasabah. Yang kedua yaitu segmen nasabah.
Kebanyakan dari asuransi menyasar segmen retail dan corporate kompetisi tinggi. Oleh sebab itu, perusahaan asuransi selalu aktif beriklan agar brandingnya populer di masyarakat. Sementara untuk perusahaan reasuransi tidak melakukan hal tersebut karena kliennya adalah perusahaan asuransi itu sendiri. Selanjutnya, ruang lingkup reasuransi. Pada dasarnya, ada dua bentuk dasar jenis reasuransi, yaitu proses penerimaan pertanggungan ulang yang didasarkan kasus per kasus dan yang diterima berdasarkan perjanjian yang telah disetujui bersama antara perusahaan asuransi dengan perusahaan reasuransi. F. Perusahaan reasuransi di Indonesia. Salah satu perusahaan reasuransi di Indonesia adalah PT Reasuransi Indonesia Utama atau yang disebut Indonesia Re. PT Reasuransi Indonesia Utama pada awalnya didirikan dengan nama perusahaan perseroan PT Asuransi Ekspor Indonesia. Perusahaan ini adalah badan usaha milik negara yang 100% sahamnya dimiliki pemerintah. Perusahaan reasuransi membantu perusahaan asuransi dalam hal cadangan teknis yang dibutuhkan. Yang kelima, mengembangkan kegiatan perusahaan serta peningkatan asas profesionalisme dan daya saing perusahaan. Aspek teknis reasuransi. Aspek teknis yang menonjol dalam kegiatan reasuransi secara umum terlihat sebagai berikut. Yang pertama itu yang di-underwrite oleh perusahaan asuransi dan bukan tertanggung sehingga menganut falsafah reinsurance follow the fortune of the insurance. Yang kedua, suatu program reasuransi berdasarkan pada loss ratio perusahaan asuransi serta kemampuan keuangan serta manajemennya. Yang ketiga, portfolio antara jumlah yang ditanggung sendiri oleh perusahaan asuransi serta yang direasuransikan. Yang keempat, kemungkinan terjadinya kerugian katastrofik karena adanya satu risiko yang ditutup lebih dari satu perusahaan asuransi. Yang kelima, kemampuan menerima risiko serta program restorasinya. Yang terakhir yaitu contoh kasus reasuransi. Salah satu contoh yang bisa kita pelajari adalah maraknya kejadian bencana pada tahun 2018. Dilansir dari Kontan, Indonesia RE mengalami peningkatan klaim sepanjang tahun akibat 3 bencana alam yang terjadi. Pasalnya, underlying retention perusahaan bertambah 70 miliar rupiah untuk membayar klaim gempa di Palu, Lombok, dan Banten. Sementara itu, MyPark R8 menanggung 25% dari total klaim 1,3 triliun rupiah untuk gempa di Lombok dan Palu, serta tsunami di Selat Sunda. Estimasi klaim di Selat Sunda masih relatif lebih kecil dibanding dengan gempa Lombok maupun Palu. MyPark telah melakukan survei langsung ke lapangan dan memperkirakan kerugiannya kecil. Sedangkan untuk gempa di Lombok, terdapat 734 kasus dengan klaim 577 miliar rupiah. Sementara itu, klaim gempa Palu adalah 735 miliar rupiah dari 435 kasus. Sementara untuk tsunami Selat Sunda, terdapat 12 klaim dengan nilai 160 juta rupiah. Demikian presentasi yang kelompok kami sampaikan. Apabila ada kurang, mohon dimaafkan. Semoga materi yang kita sampaikan bisa bermanfaat.